kita sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman dari Polda, dari Bapak Kapolda Banten beserta jajarannya, dari Siber, kita sudah dibantu, hingga saat ini tidak ada laporan polisi yang dikeluarkan oleh Polda Banten, terutama Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPKT, terkait dengan apa yang disampaikan oleh RZ maupun pengacaranya. Halo Sobat Fakta 5D, bertemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Waduh guys, Jumadi, tahu kan Pak Jumadi? Jumadi ini adalah pengacaranya Rozi Zai, mantan suami Nur Marisma yang seakan-akan membela diri dengan mau klarifikasi, keluar kandang dan keluar televisi, sehingga Nur Marisma pun akhirnya juga angkat bicara dan didampingi oleh Pak Jumadi ini, pengacaranya, yang melaporkan Nur Marisma ke Polres Serang, tepatnya di bawah naungan Polda Banten. Dan tapi aduh, makin kasihan saat membuat pernyataan langsung kena tampar deh oleh Kabid Humas, langsung Kabid Humas dari Polda Banten, Bapak Polisi Sinto Silitonga. Dan kalau sudah kena tamparan keras dari Bapak Polisi, apa yang mau dibikin nih Bapak Jumadi? Karena mungkin kalau soal terkenal dan masuk TV sudah ya, tapi nama dong, namanya jadi nggak enak kalau sudah polisi yang turun tangan. Nah, bagaimanakah tamparan keras dari Bapak Polisi kepada pengacara dari Rozi Zai ini yang terus tampil eksentrik dengan potongan rambut seperti anak muda, ada garis-garis di sampingnya, dan pakaian yang ketat, press body guys. Kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya Bang, pastinya apa lagi sih Bang yang dipermasalahin Bang dari ini? ya kita hanya apa ya, itu bener nggak sih sebenarnya gitu loh. Apa yang dia viralkan itu bener nggak sih gitu, seperti itu aja. Makanya kami menindaklanjuti dengan viralnya tersebut. Padahal di situ kan waktu dia memviralkan itu sudah terjadi perceraian antara klien kami dengan saudara NR. Waktu dia memviralkan itu kan sudah terjadi perceraian, sudah tidak ada hubungan, yaitu namanya suami istri. Sudah sah ya, sudah diputus oleh Pengadilan Agama Serang. Seperti itu. Oke, tapi terakhir berkomunikasi sama saudara NR kapan Bang? Semenjak ada permasalahan hukum itulah, klien kami sudah tidak ada kontak-kontak lagi dengan saudara NR atau ibunya, seperti itu, ibu mertuanya. Oke, cukup ya. Harapan terakhir paling Bang, harapan buat kasus ini ke depannya kami, ya saya ulangi lagi, kami kantor hukum Jumadi and Partner selalu mengedepankan yaitu perdamaian, tidak ada permusuhan. Ya, saya ulangi lagi, kantor hukum Jumadi and Partner, kantor saya itu selalu mengedepankan yaitu perdamaian. Ya, tidak ada permusuhan. Saya pengen damai itu indah gitu loh, nggak seperti ini gitu. Kami hanya begitu aja, mengedepankan perdamaian aja, cukup ya. Oke. Ya, makasih ya teman-teman ya. Oke, makasih Yuk, Bang. saya mau jalan dulu. Oke, cukup ya. Cukup. Yuk, makasih. Assalamualaikum. Ya guys, namanya baru masuk TV, senang sekali pengacara yang tidak terkenal akhirnya menjadi sorotan publik. Meskipun dari sisi negatif, tetapi apapun asalkan masuk televisi dulu. Namun hal ini seperti biasa, euforia yang terlalu akan menimbulkan salah-salah ucap, akan menimbulkan salah-salah perhitungan. Kalau tidak mantap dan tidak profesional seperti Bang Hotman Paris, pasti kata-katanya akan pelin-pelan dan akan dikupas tuntas oleh netizen. Bahkan kata-kata itu bisa berbalik menyerang kepada dirinya. Sebenarnya sudah 2 kali pengacara Rozi ini ditegur oleh Kabid Humas Polda Banten, yaitu Bapak Polisi Sinto Silitonga. Yang pertama saat dia mengatakan bahwa dia sudah melaporkan Denny Sumargo. Padahal tidak ada laporan untuk Denny Sumargo. Yang ada adalah laporan untuk Nur Marisma. Saat itu juga Kabid Humas Polda Banten menyatakan bahwa
memberikan warning atau pesan kepada Bapak Jumadi agar tidak bikin statement-statement yang membuat publik ini heboh. Namun kali ini keceplosan lagi guys. Dia mengatakan bahwa dia sudah dibantu dan sudah diterbitkan laporannya. Tetapi hal itu dibantah tegas oleh Bapak Sintu Silitonga selaku Kabid Humas, Kepala Bidang Humas Polda Banten. Kita sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman dari Polda, dari Bapak Kapolda Banten beserta jajarannya, dari Siber. Kita sudah dibantu, kemarin kita sudah diperiksa, dapat panggilan ya. Jadi kisah intinya laporan tersebut ditindaklanjuti. Justru Polda Banten membantu kita sebagai pelapor, sebagai korban yang sudah diviralkan oleh saudara NR. Satu, yang kedua, saya tadi melihat berita di media juga bahwasanya klien kami ini berzina. Saya fakta ya, klarifikasi itu tidak benar semua. Hingga saat ini tidak ada laporan polisi yang dikeluarkan oleh Polda Banten, terutama Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPKT, terkait dengan apa yang disampaikan oleh RZ maupun pengacaranya. Karena sesuai dengan standar operasional prosedur di SPKT, ada fakta-fakta hukum yang memang harus didukung dalam gelar perkara ketika itu. Namun demikian, pasca konsultasi di SPKT, RZ dan pengacaranya kemudian berkomunikasi dengan penyidik dari Subdit 4 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dan di sana kami tegaskan bahwa RZ dan pengacaranya menyerahkan lembar pengaduan. Jadi memang ada diksi yang berbeda antara pelaporan yang nama produknya adalah LP atau laporan polisi, yang berbeda dengan diksi pengaduan. Oke guys ya, jelas ya. Jadi itu pun bukan laporan polisi yang diajukan oleh pengacaranya dan Rozi. Hanya pengaduan, surat pengaduan dari masyarakat. Ini kelasnya, kalau surat pengaduan ini memang tidak terlalu berat. Masih lebih berat laporan kepolisian. Nah, kalau sudah laporan kepolisian itu jalan, ada dan terbit, maka memang proses hukumnya akan ditindaklanjuti. Tapi kalau masih pengajuan, ini masih sangat muda guys. Maksudnya masih sangat muda, masih jauh dari yang namanya ditindaklanjuti oleh kepolisian. Karena surat pengaduan itu bisa tidak ada laporan oleh polisi masyarakat manapun dan hanya mengadu. Tapi kalau sudah laporan polisi itu sudah lebih serius dan akan dilanjutkan dengan gelar perkara dan berita acara kepolisian. Karena sesuai dengan jadi gitu ya, hati-hati Bapak pengacara ada kalau bikin fakta-fakta statement hukum yang memang nanti malah harus berbalik ke dirinya didukung sendiri dalam gelar